Bagaimanapun apapun itu masalahnya kita mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau masalah finansial saya mengadunya ke bendahara. Pak. Ya, itu penting Pak. Kalau saya ke istri saya Oh biasanya. iya, bendahara negara itu. Pak. Dua tiga kita punya cerita. Ini cerita kantor kita BC Ketapang siap mengudara. dengan understairs kita bersuara. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Oke, podcast kali ini kita kedatangan tamu, saudara-saudara. Kedatangan saudara-saudara, kawan-kawan kita semua. Kasubsi PLI yang baru. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dimas Teguh Pratama. Sekarang menjadi Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TNPC Ketapang. Oh, iya. Perkenalan dulu nih artinya. Saya sudah bertugas di Bea Cukai sekitar 2006. Dari awal Iya, mengangkatan 2006. 2006 sampai 14 sekarang tahun. 2020 mungkin sekitar 14 tahun. 14 tahun, iya. Sudah berbagai daerah, berbagai kota. Sebelumnya di Pontianak. Sekarang promosi pertama kali ini saya ke Ketapang. Oke. Wah, berbeda jauh sekali. Udah Saya berapa tahun? saya baru mau jalan 3 tahun. Tapi muda Bapak kelihatannya. Saya ya boros. Makanya sengaja ditungguin biar agak dewasa gitu. Iya. Bagaimana Bapak kesan pertama kali ke Ketapang? Kan kemarin di Pontianak, sebelumnya Jakarta ya. Ya, sebelumnya gitu. Tapi sebelumnya Tanjung Priok, ke Pontianak, terus sekarang di Ketapang. Gimana kesannya nih Pak? Pertama kali saya alhamdulillah bersyukur ya kan. Ketapang ini kota yang enggak besar tapi alhamdulillah lah kebutuhan hidup ada. Terus di sini teman-temannya asik-asik semua. Saya juga punya teman-teman kayak Tio, Kian, terus kemarin Dwi sama Farah yang pokoknya jos banget. Jadi kita akhirnya program ini bisa terjadi. Alhamdulillah, Ya, gitu ya. alhamdulillah Oke, terjadi. alhamdulillah. Tapi kesan saya pertama masuk Ketapang panas Pak. Iya, panas itu relatif. Oh ya panas relatif, iya. Kalau kita di dalam ruangan enggak panas. Iya Pak. Jadi selama 14 tahun berkecimpung di dunia perbea cukaian. Di dunia perbea cukai. Pengalaman paling wah apa menurut Bapak yang pernah Bapak alamin? Pengalaman paling wah ya. Mm-mm. Pengalaman paling wah sebenarnya semua tempat itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Mm-mm. Cuman ya yang paling wah bagi saya pribadi karena memang asalnya dari kota Pontianak ya. Mm-mm. Ya pasti kota Pontianak itulah Selaku home base, iya nyaman. paling berkesan. Nyaman ya. home base. Tapi Bekerja di saya- home base tuh memang nyaman. Tapi percayalah semua tempat itu Oh iya, pasti ada. siap. Jadi paling wah ya banyak pengalaman yang saya dapat di situ gitu kan. Saya pemeriksa barangnya waktu itu di Pontianak juga. Jadi pengalaman-pengalaman di dunia perbea cukai itu agak lebih kompleks lah gitu ya. Jadi tapi ya itulah dimulai dari situ. Setelah itu ya Nikmat. Ya kan otomatis selama Bapak bekerja ini selalu bersinggungan dengan masyarakat ataupun selaku stakeholder. Ada nggak sih pengalaman Bapak yang bersinggungan langsung secara bersama stakeholder tuh? Ya stakeholdernya gini kah? Ada komplain kah dari stakeholder ke Bapak? sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Iya. Oke, jadi yang namanya keluhan atau aduan itu selalu ada aja sebenarnya. Karena kita memberikan pelayanan kan nggak bisa sempurna meskipun kita sama-sama pengen menuju pelayanan yang makin baik ya. Tapi sempurna. pasti akan ada masing-masing orang punya pandangan masing-masing. Terkait misalnya saya cerita misalnya di bandara gitu ya. Bandara itu kan pelayanan kita itu Sibuk. sangat Sibuk. waktu penumpang
banyak yang harus kita tertibkan di situ dan kita harus juga melakukan pengawasan Iya. jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan lah gitu apa gitu kan. Jadi terkadang kita harus mengambil tindakan tegas terhadap penumpang. Iya. Harus sesuai SOP kita lah, dia harus begini antriannya harus rapi apa. Nah terkadang ada aja gitu tindakan tegas kita itu disalahartikan Iya, bagi masyarakat itu kan menganggap oh ini petugasnya kasar atau petugasnya tidak sopan ya seperti itu. Tapi yang kita terima, kita evaluasi itu jadi pelajaran bagi kita, semoga kedepannya kita lebih baik bagaimana cara menghadapi. Apalagi kalau kan sekarang udah zamannya sosial media, udah zamannya mudah kayak sekali wah jadi langsung habis mana direkam. kita kayak gini nanti case-nya berbeda nanti pandangan masyarakat ini kita wah bea cukai gini Tapi kan yakinlah ya. selama niat kita baik, Iya. kita menjalankan tugas negara, terus kita sesuai dengan SOP. Kita menjalankan sesuai dengan prosedur apa namanya prosedur pemeriksaan itu bagaimana gini. Jadi aman lah sesuai kalau dengan undang-undang aman. Iya. Jadi perlu nggak sih saluran pengaduan itu dari masyarakat buat kita ke instansi kita di bea cukai, perlu nggak sih Pak? Ya. Yang perlu dipahami lebih dahulu ini ya. Jadi bea cukai ini kan institusi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Dalam melakukan pelayanan ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan, bahkan dimungkinkan adanya kecurangan. Kita tidak menutup kemungkinan pasti ada aja gitu ya. Nah, memang saluran pengaduan ini diperlukan untuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan yang diberikan oleh bea cukai. Memang diperlukan jawabannya. Iya, jadi ya salah kalau misalnya saya pribadi kalau saya mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa Pak. Itu yang utama. Ya itu yang utama. Semuanya kita harus mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun apapun itu masalahnya kita mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau masalah finansial saya mengadunya ke bendahara Pak. Ya, itu penting Pak. Kalau saya ke istri saya. Oh iya, bendahara negara itu. Oke, jadi artinya di bea cukai ini sudah terdapat mekanisme tentang sarana pengaduan. Yang apa arti penting penanganan pengaduan sendiri bagi kita? Apa namanya selaku institusi Direktorat Bea dan Cukai itu bagaimana Pak? Pengaduan itu adalah bagian dari kehidupan. Betul. Jadi khususnya dalam proses pelayanan pasti akan selalu ada. Sebagai sebuah institusi yang bertujuan membuat tata kelola organisasi menjadi lebih baik, tentu saran dan kritik dari pihak eksternal sangat diperlukan dalam rangka proses pengembangan dan perbaikan. Pengaduan apapun bentuknya bisa dijadikan alat untuk memicu perbaikan tersebut. Iya. Lebih jauh lagi, penanganan pengaduan yang baik bisa membuat kepercayaan publik itu semakin besar. Jadi stakeholder publik itu kepada institusi bea cukai ini makin besar kalau misalnya kita menangani pengaduan itu dengan baik pula. Kalau misalnya apa zaman bahasa kekinian tuh pengaduan tuh sambat. Sambat ya kan biasanya ya kan yang generasi kayak saya ini udah ya isinya ya sambat dikit-dikit sambat pagi-pagi udah sambat ini gini sambat ya dimaklumi saja lah Pak. Jadi pengaduan itu emang sangat melekat di kehidupan kita. Ya memang penting sekali bea cukai ini di mana tempat sebagai penerima pengaduan itu juga menerima dan merespon pengaduan itu dengan benar gitu. Jadi tidak hanya dibuka tempat mengadu tapi tidak digubris atau tidak dilaksanakan evaluasi dan yang lain-lain itu. Jadi dengan kita menerima pengaduan dengan baik, mengelola pengaduan dengan baik, jadi yang si pengadu ini pun percaya gitu bahwa pengaduannya akan sampai tepat sasaran. Iya Pak, benar juga. Terus kemudian yang diadukan tuh apa Pak? Apa yang bisa diadukan ke kita di instansi bea cukai itu apa yang bisa diadukan? Terus batasan-batasannya ada nggak sih kalau misalnya kita mau mengadu tuh apa? Sebenarnya itu semuanya itu bisa aja diadukan gitu. Jadi cuman kita kadang diklasifikasikan jadi dua lah gitu ya. Iya. Apakah itu mengenai penyalahgunaan wewenang atau apa nih tadi
yang bukan masalah penyalahgunaan wewenang apa? Iya itu. Ya, atau pelanggaran disiplin. Mm-mm. Ada juga yang tidak terkait dengan seperti tupoksi pekerjaan kita. Bisa aja berupa ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan, bahkan bisa juga hal-hal yang terjadi di luar kedinasan. Oh, kalau misalnya saya mau minta jodoh pegawai bea dan cukai, bisa nggak sih? Bisa mungkin ya. Makanya sebenarnya nggak dibatasi, tapi Iya kan tidak dibatasi, tapi ada ya tata keramanya. tapi kadang-kadang yang nanti yang menanggapinya bingung juga. Iya, harus diapain. bagaimana ya? Waduh, ada yang dibuka jomblo. Pegawai bea cukai yang jomblo mana nih? Aduh, oke. Kebetulan banyak juga kayaknya yang Ya, yang kepengen iya, ya emang mantu idaman tuh bea cukai. kok narsis sih. Oh iya. Enggak. Oke. Dalam menangani pengaduan itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan. Ya, otomatis kita harus sesuai dengan ketentuan kalau misalnya mengadu. Bagaimana prinsip-prinsip pengaduan itu? Bagaimana, Pak? Ada 6 ya. 6. Jadi ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam mengenai pengaduan ini. Yang pertama itu kerahasiaan dari identitas pelapor itu harus dijaga. Yang kedua itu objektif. Iya. Lalu ketiga segera merespon. Yang keempat transparan dan partisipatif terhadap pelapor. Yang kelima itu fair dan proporsional. Yang keenam selektif dalam menindaklanjuti pengaduan ke investigasi. Jadi ada yang kita tindak lanjuti kepada investigasi, ada yang memang pengaduan itu bisa ditampung sampai di situ aja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang emang case-nya harus didalami, ya itu kita perlu Kadang-kadang investigasi gitu ya. berdasarkan skala, oh ini sering sekali terjadi pengaduan tentang hal ini apa, itu memang harus kita Investigasi. lebih dalam itu untuk supaya melakukan perbaikan lah gitu. Jadi Siap. Oke nih Dan, ada nggak sih saluran yang menampung pengaduan dari masyarakat terkait kinerja di bea cukai ini? Dan buat misalnya masyarakat tuh mau mengadu tentang kinerja bea cukai itu gini, kemana mereka mau mengadu tuh kemana tuh Dan? ada yo. Jadi di internal bea cukai ini sebenarnya kita udah punya aplikasi. Kita memperkenalkan sama masyarakat. Kita sudah punya namanya SIPUMA. SIPUMA. Ya, SIPUMA, aplikasi SIPUMA. Sistem. SIPUMA itu kepanjangannya Sistem Pengaduan Masyarakat. Oh iya, gitu. siap. Jadi melalui aplikasi inilah agar namanya pengaduan itu lebih bisa terkoordinir atau jangka waktunya, responnya bisa lebih cepat. Gitu. Di situ kita. Aplikasi SIPUMA ini sendiri itu terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat yang ada di Kementerian Keuangan, namanya WISE ya. WISE. Ya, whistleblowing system namanya. Gitu. Jadi Whistleblowing system. ya susah kan bahasa Ya, Inggris gitu. bahasa Jadi, barat nih. terintegrasi SIPUMA Iya. dan WISE ini terintegrasi sehingga bisa dipantau lah dari kementerian gitu tentang aduan-aduan masyarakat yang ada di bea cukai. Wah, jadi gitu. Oke Dan, tadi kita membahas terkait waktu penyelesaian case atau masalah pengaduan ini. Ada nggak sih target atau norma waktu penyelesaian suatu case ini? Ada nggak sih di instansi kita? Kalau untuk waktu ya, kalau di aturan yang berlaku tentang penanganan pengaduan masyarakat sendiri sebenarnya tidak ada norma waktu berapa lama pengaduan masyarakat harus diselesaikan. Yeah. Peraturannya itu di Cap 154 BC 2012. Siap. Karena itu semua tergantung dari kasus yang diadukan. Akan tetapi sistem aplikasi SIPUMA ini untuk pengaduan dengan kategori operasional atau terkait dengan sistem dan prosedur itu dia ada jangka waktu 30 hari untuk di-close di aplikasi. Di SIPUMA-nya itu. Di SIPUMA-nya. Namun pada penerapannya sebenarnya tidak sampai memakan waktu selama itu. Gimana gitu, tuh? Jadi walaupun faktanya penyelesaian aduan operasional tidak memakan waktu sampai selama itu, paling itu sampai 4 sampai 5 hari aduan itu sudah direspon sebenarnya seperti itu. Oh, jadi cepat banget gitu ya Dan ya? Ya cepat. Ya, tapi tergantung case-nya. Tergantung case-nya. Karena kalau misalnya case-case yang perlu adanya investigasi, Pendalaman gitu ya. itu memang memakan waktu yang lebih lama gitu loh. Tapi kalau misalnya case-case kecil yang kejelasannya sudah pasti gitu ya paling 4 sampai 5 hari sudah bisa selesai. Iya benar sih Dan, kalau misalnya butuh pendalaman gitu kayak hubungan itu kalau mau ke
makan waktu. Bang, Iya, ya, heeh, sebelum kalau kita misalnya mau tahu. ke tahap yang lebih dalam itu butuh butuh waktu. Betul. Jadi sesuai lah dengan kegiatan-kegiatan apa namanya, contoh-contoh di daily life kita tuh ya emang seperti itu. Oke, That's life. Oke. Lanjut lagi. Oke, di kita bekerja di kantor Bea Cukai Ketapang. Ada nggak sih masyarakat tuh mengadu ke Bea Cukai Ketapang terkait kinerja atau ya apa namanya kinerja kita lah di tentang kita melayani stakeholder di Ketapang ini, melayani masyarakat, ada nggak sih dan aduan Sejauh ini ya. Mm. Jadi sejauh ini yo, alhamdulillahnya di Ketapang ini belum ada yang Alhamdulillah. apa namanya stakeholder yang mengadukan atau keluhan tentang kinerja kita gitu ya. Apakah alhamdulillah misalnya kita ini sudah sesuai dengan yang diharapkan mereka, Ya. sudah sesuai dengan peraturan SOP yang berlaku. Alhamdulillahnya kita syukuri seperti itu mudah-mudahan. Tapi bisa jadi aja mungkin karena masyarakat belum tahu kalau misalnya ada keluhan atau mau mengadu tentang kekurangan kinerja kita, atau pelayanan kita, itu kemana sih? Nah, di program inilah gitu kita mau kasih tahu ke Iya, masyarakat betul. gitu loh. Kalau di Bea Cukai khususnya di KPPBC TMPC Ketapang ini sudah ada saluran pengaduan yang terbuka seluas-luasnya untuk misalnya ada keluhan atau Ada apa masalah apa pokok terkait masalah kinerja terkait kita kinerja bisa diadukan ke media-media tersebut. Gitu. jadi kan kalau misalkan ini udah zaman milenial nih, zaman-zamannya sosial media sudah semua orang udah pakai sosial media, masyarakat kayak mama-mama kayak atau generasi-generasi Makanya seperti kita kita, sekarang pakai program ini broadcast ini untuk memberitahu ke masyarakat bahwa ada salon pengaduan tuh di Bea Cukai Ketapang ini. Oke, lanjut lagi. Lah ini kan tadi kan ada tuh dan ada kalau misalnya kita mau mengadu tuh ada wadahnya. Tuh apa? Wadahnya tuh apa? Kalau misalnya kita masyarakat mau mengadu tuh apa ke Bea Cukai Ketapang? Ini bagian terpenting. Ini. Podcast kita. Ini, di program iya. podcast Understairs kita kali Ini yang paling penting. Jadi memang episode ini kita mengedepankan informasi untuk saluran pengaduan. Masyarakat gitu. mau mengadu ke kita tuh kemana tuh Dan? Yang pertama bisa datang langsung ke kantor kita di Jalan M Thohir nomor 26 dan 27 Kota Ketapang. Ya. Nah, lanjutnya apa yo? Oh ya, kami juga menyediakan hotline. Kalau misalnya kasarannya tuh telepon. Kalau masyarakat mau Telepon panas. Iya, telepon. Kalau yang masyarakat tuh mau telepon ke 0534 324 76 itu nomor kantor kita. Tapi kan kita tidak membatasi nih kalau masyarakat di Ketapang aja, kan masyarakat secara Karena nasional pun channel kita kan didengarkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. iya, gitu kan. nasional. Nasional. Jadi selain di nomor kantor itu kita juga ada yang dinamakan Bravo Bea Cukai. Jadi kalau misalnya masyarakat di luar Ketapang maupun Ketapang sendiri mau tanya langsung ke pusat itu bisa di 15225 itu Bravo Bea dan Cukai. Lanjut lagi. Kemudian bisa juga disampaikan melalui surat elektronik atau email. Ya, di KPBC _ketapang @yahoo.com. Jadi kalau misalnya sukanya email, aku mau gini nggak mau ketemu orangnya tapi maunya email aja, ya boleh ke situ. Atau gimana tadi? Kalau yang Supuma gimana yuk? Jadi kalau misalnya di Sipuma kita masuk ke website yang di www.beacukai.go.id, nanti ada tuh formulir Sipumanya di situ dan kalau misalnya mau ngisi gitu. Jadi kalau misalnya mau ngisi Sipuma ada di website www.beacukai.go.id. Di sana disediakan formulir pengaduan terkait kinerja bea dan cukai gitu. Bisa juga mengisi formulir yang kami sediakan di laman website BC Ketapang, yaitu di www.kppbcketapang.com. Iya, betul sih. Tapi kalau misalnya emang ribet nih, aku pakainya sosial media nih. Jadi kalau misalnya kan orang-orang pada mainnya Instagram, mainnya Twitter. Jadi bisa langsung nih ke DM di Instagram kita @beacukai_ketapang. Kita juga akan tangani kok, kita akan konfirmasi, kita akan evaluasi bagaimana pengaduan itu akan kita salurkan juga mungkin ke bagian kepatuhan internal ya. Betul.
sekalian ini dan mau promosi yang paling penting tuh promosi sosial media kan orang-orang tuh pada pakainya sosial media. Oke, kalau teman-teman mau lebih dekat sama kita, teman-teman mau mengandut, teman-teman mau cerita tentang apapun tentang kepabeanan dan cukai, mau tanya-tanya, Boleh gitu bisa di sosial media kita. Yang pertama ada Instagram @beacukaiketapang. Kedua di fanpage kita Bea Cukai Ketapang. Langsung di Twitternya Pak. Twitternya apa ya? Jadi saya sendiri belum apa. Twitternya BC Ketapang. Ataupun kalau misalnya mau lihat apa namanya karya-karya kita, asik karya-karya gitu ya kita apapun. Nah, di YouTube kita juga ada di Bea Cukai Ketapang. Pokoknya yang berhubungan langsung apa enggak di searching di Google Bea Cukai Ketapang langsung ketemu. Jadi PLI Bea Cukai Ketapang itu selalu peka terhadap tuntutan zaman ya. Betul. Jadi masyarakat tuh pengennya apa sih? Pengen tahu informasi tentang Bea Cukai lewat mana sih? Kita berusaha lebih dekat gitu ya. Apalagi di Spotify udah bisa di Understairs udah langsung ketemu jadi kita. kita mau apa namanya ini kasih tahu ke pendengar, kali ini pendengar ya. Pendengar ya. Jadi sebenarnya kita nggak melulu sesuatu yang formal terkait serius terkait peraturan atau terkait apa. Kita di sini punya seperti 2 program ya. Iya, betul. Ngobrol-ngobrol santai itu mungkin di hari keberapa ya misalnya. Hari Jumat kayak gitu. Biasanya kita kasih program-program santai atau seperti pengalaman pegawai, fun fact kayak gitu. Nanti di hari Senin atau Selasa kita biasanya ngomongin tentang peraturan. Iya, peraturan terkait ya perkembangan bea cukai itu gimana. Karena gitu. dinamis sekali ya organisasi kita ini. Iya. Oke lah kalau begitu. Semoga adanya publikasi ini masyarakat bisa lebih dekat dengan kita. Ya, kita berharap semuanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya publikasi saluran pengaduan ini, masyarakat atau pengguna jasa layanan BC Ketapang yang merasa dirugikan bisa menyampaikan aspirasi dengan benar demi perbaikan pelayanan yang kami berikan. Oke, mudah-mudahan dengan adanya publikasi ini masyarakat bisa mengerti nih, masyarakat dapat bisa tahu gimana nih kalau misalnya mereka mau mengadu, bagaimana mereka mau curhat sambat ke kita tuh gimana tuh. Mereka bisa tahu saluran pengaduannya tuh kemana gitu dan. Karena memang ujung-ujungnya publikasi ini atau pengaduan itu sama-sama untuk kebaikan kita yo. Demi apa yo sebenarnya? Demi pelayanan bea cukai yang makin baik. Oke dan siap. Malam minggu pergi jalan-jalan. Jalan-jalannya ke Sukadana. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode lainnya ya.